Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siang ini kita akan memulai praktikum pemeriksaan hematokrit. Ada yang udah tahu pemeriksaan hematokrit? Kayaknya udah dijelaskan di pemeriksaan pas teori. Seharusnya udah ada gambaran gitu. Baiklah, hari ini kita akan praktikum tentang pemeriksaan hematokrit. Untuk langkah-langkah dari pemeriksaan hematokrit itu sendiri, yang pertama yaitu praanalitik, kemudian analitik, dan yang terakhir itu pasca analitik. Untuk praanalitiknya itu sendiri, yang pasti kita harus mempersiapkan pasien, kemudian kita persiapkan alat-alatnya seperti tabung kapiler, kemudian kapas alkohol, kemudian lancet, dan yang terakhir yaitu, ada yang tahu ini apa? Dengkul. Iya, atau yang bisa kita sebut dengan kreatosel. Dan yang terakhir yaitu alat pembaca dari hematokrit itu sendiri. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dari pemeriksaan hematokrit itu sendiri. Yang pertama, kita siapkan dulu tangan pasiennya, kemudian kita desinfeksi dengan menggunakan alkohol 70%. Desinfeksi tangan pasien dengan menggunakan alkohol 70%, kemudian biarkan tangan pasien, kemudian biarkan alkohol itu sendiri menguap. Tangan tetap dipegang ya. Setelah itu, ambil lancet, kemudian buka tutupnya. Letakkan tutup lancet berada dekat dengan kita, kemudian tusukkan tangan pasien. Setelah ditusukkan, lancetnya ditusuk lagi ke tutupnya. Kemudian ambil kapas kering, elap darah pertama yang keluar. Kemudian setelah dielap, baru ambil lagi tabung kapiler, sedot darah yang keluar sampai 2/3 dari tabung. Kemudian letakkan darah yang sudah masuk ke tabung kapiler ke dalam kreatoselnya, diputar-putar hingga menutup tabung kapiler. Kurang lebih seperti ini. Setelah ditutup dengan kreatosel, kemudian kita lakukan pemusingan selama kurang lebih 5 menit, 15.000 rpm. Setelah dipusing atau disentrifus, kita baca tinggi dari kolom sel darah merahnya menggunakan alat alat pembaca dari hematokrit itu sendiri. Oke, kita masuk ke alat untuk pemeriksaan dari hematokrit. Kita menggunakan mikrosentrifus. Pertama-tama yang pasti kita harus menghubungkan kabel ke sumber listrik terlebih dahulu. Kemudian di bagian sebelah kanan dari saya ada tombol. Tekan tombol on dan off yang di sini. Pertama-tama kita buka alat mikrosentrifusnya dengan cara menekan tombol yang ini, diputar ke kiri. Kemudian buka tutupnya. Buka tutup yang berada di dalam mikrosentrifus. Setelah itu masukkan darah yang sudah kita tutup dengan kreatosel dengan cara kreatoselnya menghadap ke kita. Setelah itu tutup mikrosentrifus. Setelah ditutup, atur RPM dan menitnya, kemudian tekan start. Baiklah, ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita mulai aja prakteknya. Boleh dimulai? Silahkan.
Jadi ini ya cara bacanya, dibaca kolom dari eritrositnya itu sendiri. Di sini serum harus berada di akhir serum itu harus berada di 100 dan antara kreatosel dan kolom eritrositnya itu harus berada di angka 0. Baru kemudian kolom dari eritrositnya itu sendiri yang dibaca. Nah, ini terlihat kalau kolom eritrositnya itu menunjukkan 47, yang berarti hasil dari hematokrit itu sendiri 47%.